Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Tentunya sehat ya, dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik, Ustadz akan memberikan video tutorial ini pada TIK kelas 5 dengan materi perhitungan sederhana yang digunakan dalam aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi anak semua kita belajar rumus di Microsoft Excel perhitungan sederhana. Ada beberapa tahap yang Ustadz berikan dalam materi tersebut adalah pertama pembuatan tabel, yang kedua penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan rumus, penjumlahan dan pengurangan ya dengan menggunakan rumus. Jadi kenapa Ustadz akan memberikan ini? Karena Ustadz akan memberikan ini bertujuan untuk mempersiapkan kalian pada saat ujian PTS. Karena ujian PTS tersebut TIK menggunakan ujian praktek, tidak lagi dengan ujian tulisan, karena materi tersebut berunsur dengan praktek. Karena Microsoft Excel ini tidak mungkin real pada pernyataannya menggunakan teori ya. Banyak hal-hal yang harus teori kita pelajari, tapi tidak mungkin dalam satu materi ini yang kita bahas. Jadi praktek tersebut Ustadz akan ada dua penilaian. Yang pertama dalam nilai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pengetahuan tersebut ada beberapa langkah yang akan Ustadz berikan dalam video ini, maka anak-anak akan pahami. Kalau perlu catat di buku tulis langkah-langkahnya apa, lalu caranya gimana, proses untuk melakukan hasil itu, nah itu akan Ustadz lihat. Proses cara menghitung pakai rumus, cara menggunakan tabel, cara membuka aplikasi, cara menyimpan, dan cara meng-close ya. Itu dalam aspek pengetahuan. Dalam aspek keterampilan, Ustadz akan melihat hasil dari karyanya dengan hasil karya dengan membuat tabel yang sudah kita buat, yang sudah Ustadz contohkan nanti pada saat ujian. Nah, hasilnya sama apa tidak? Ya, karena ada juga rumus tersebut tidak sesuai dengan hasilnya. Oke? Keterampilan tersebut berdasarkan hasil yang karya kalian. Baik, Ustadz akan memulai langkah-langkahnya. Perhatikan dan simak baik-baik dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan aplikasi Microsoft Excel terinstall atau terdownload di komputer ya. Pastikan aplikasi Microsoft Excel ada di komputer kalian masing-masing. Oke. Langkah pertama adalah kita membuka aplikasi Microsoft Excel dengan double klik. Menunggu. Ini Microsoft itu tiap tahunnya. Microsoft Excel versi 2010. Oke, kita menunggu karena prosesnya masih agak lama. Nah, ini tampilannya. Tampilan Microsoft Excel seperti ini, banyak icon-icon yang banyak kita gunakan. Ada yang seperti insert seperti ini, ada merge word text ya, macam-macam. Ini hanya satu tab saja, tab insert ada lagi. Nah, ini. Nah, jadi yang untuk kita akan uji adalah penambahan dan pengurangan, tapi dalam bentuk tabel ya. Langkah pertama tadi sudah kita buat adalah membuka aplikasinya. Langkah kedua adalah kita menggunakan tabel. Jadi anak-anak jangan dulu buat isinya dulu, jangan buat nomor, jangan ya. Buat dulu adalah tabel terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Ini kita blok ini, oke. Lalu kita gunakan icon yang seperti ini, ya. Kita gunakan all borders, klik. Nah, muncul seperti ini. Kenapa begitu? Saya contohkan. Misalkan kita membuat tabel tanpa dikasih ini ya, contoh ya, nomor, nama, IPA, IPS, contoh ya, ini ya contoh jumlah. Nomor 1, nama Budi, IPA-nya 80, IPS 90, jumlahnya berapa? Contoh ya. Oke, misalkan ini kalian buat. Di saat nanti akan print, kita print ya. Sebentar. Di saat nanti akan print muncul seperti ini, tidak berbentuk tabel, jadi polos ya. Perhatikan ya. Nah, kita seperti ini, tapi pas saat print bentuknya seperti ini. Jadi tidak muncul
garis-garis pada tadi yang tabel tersebut. Oke. Nah, makanya kenapa Ustadz berikan dulu tabelnya, karena biar muncul terlebih dahulu tabelnya. Oke. Kita buatkan dulu tabelnya seperti ini, lalu kita gunakan font ya, all borders. Nah, sudah seperti ini, nanti kita geser-geserkan saja. Oke. Pertama nomor, huruf besar semua ya, nomor, terus nama, mata pelajaran. Nah, nanti Ustadz akan membuat seperti ini, di bawahnya ada mapelnya ya. Untuk ikutin saja langkah-langkah Ustadz yang berikan. Mata pelajaran, lalu di bawahnya adalah IPS, IPA, dan TK. Dan satu lagi tahsin contoh ya. Nah, di sini jumlah, di sini apa namanya, jumlah. Oke, jumlah ya. Nah, seperti ini kan masih berantakan ya. Cara untuk merapikan adalah di saat kolom mata pelajaran ini kita blok, lalu kita lakukan icon merge and center ya. Nah, dia akan ke tengah. Nah, kalau membalikan lagi, klik lagi seperti ini, dia akan seperti ini. Untuk mesatukan kolom, jadi disatukan merge and center. Oke. Nah, karena ini ada ganjil di sininya, kita samakan antara versi sama-sama ini ya. Jadi turunkan ke bawah, merge as center. Nah, turunkan ke bawah lagi, merge as center. Ini turunkan lagi, merge as center. Sudah, kita luruskan, kita blok semua, lalu kita klik yang sebelah sini. Sebelah sini ya. Nah, ke tengah, ini buat menengah-nengahkan. Oke, ini yang buat meluruskan. Nah, paham? Nah, setelah itu kita geserkan lagi nomornya. Kalau kecil tidak apa-apa karena nomor. Baik, namanya kita geser lagi. IPS itu jumlah, kita geser lagi. Nah, seperti ini sudah membuahkan tabel seperti sudah rapi ya. Ini sudah rapi. Lalu kita membuka satu, kita isi. Tadi pertama adalah apa? Membuka aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua adalah membuat tabel. Yang ketiga adalah mengisi tabel ya. Kita mengisi, contoh Budi dengan nilai ini mata pelajaran ya. Mata pelajaran ini nilai mata pelajaran. Saya lupa tambahkan nilai mata pelajaran. Misalkan 95 spasi, yang spasi kolom tanda apa namanya, atas samping kanan itu yang di keyboardnya, atau tekan aja tab ya, atau tekan tab aja, tab 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 tab. Kalau membalikan, tekan arah ke kiri ya. IPA contohnya 85, matematika 96, tahsin 98. Oke. Nomor 2 Tono 90, 85, 80, 95. Oke. 3 Ari 85, 85, 90, 95. Ya. Sudah begini kita lakukan perumusan. Jadi kan mengisi berikut dengan rumusnya. Kalau jumlah ini kan apa namanya? Penambahan kan? Jadi dengan menggunakan tanda, perhatikan ya. Di sini agak sulit. Perhatikan. Gunakan tanda sama dengan di sini, sama dengan ya. Lalu tekan tombol atau tulis kata sum. Ya, ulangi lagi. Tekan sama dengan, lalu ketik sum. Sum, lalu ada pilihan, klik yang ini, double klik. Nah, seperti ini, lalu kita blok di sini, geser kanan. 1, 2, 3. Jadi yang ini yang akan kita jumlahkan ya. Jangan sampai ke sini-sini. Jadi 95, 85, 96 dan 98 itu yang kita akan jumlahkan. Lalu tekan enter. Ya, karena sudah ketemu nilainya 374. Sama seperti yang di situ tersebut. Sama dengan sum. Blok di
sini, enter. Oh, kenapa name? Nah, ini masalah. Jadi perhatikan, jika di saat name tersebut berarti ada yang salah. Caranya ulangi lagi, zoom, ya kan, double klik. Nah, berarti tadi Ustaz tidak klik yang zoom tadi, langsung masukkan aja ya. Contoh, so, ya kan, tidak usah klik sini, langsung sini. Nah, dia akan muncul name, ya. Jadi seharusnya zoom, pilih yang ini, double klik, pilih langsung blok angka yang kita akan masukkan di belakang, enter 350. Nah, untuk mempermudahnya kalian bisa arahkan seperti ini. Nah, untuk mempermudah ke bawah, ya. Tapi nggak apa-apa, ini dulu. Sudah itu kita memberikan jumlah apa? Jumlah mapel, ya. IPS ini ada berapa jumlahnya? Nilainya, ya, sama dengan sum, sama seperti tadi, klik, kita ke bawahkan lagi, lalu kita enter, sum, ke bawah lagi, lalu kita enter. Nah, cara mempermudahnya adalah klik ujungnya seperti ini. Nah, berubah jadi tambah ya, jadi berubah tambah. Nah, ini klik, tahan, geser kanan. Nah, lepas. Jadi dia sudah otomatis simpan, ya. Sudah. Kalau sudah seperti ini sudah selesai untuk menggunakannya. Ini untuk proses penambahan. Untuk pengurangannya sama seperti tadi. Kalau pengurangannya adalah contoh, ya, 270 sama dengan 270 ini dikurangin misalkan 1079 jumlah ini ya, sama dengan kalau kurang begitu ya. Jadi kalau kurang sama dengan pilih angka yang akan kita kurangi dulu yang besar. Nah, ini besar, langsung tekan tanda kurang, lalu tekan yang akan kita kurangi, enter, ya. Jadi hasilnya 809, ya. Jadi ini selisih antara rumus yang digunakan Excel ini besar dulu baru ke kecil, langsung enter, hasilnya 89 tuh udah hasilnya. Itu pengurangan. Jadi sisa dari jumlah nilai yang akan kita cari adalah 809 dari 270 nilai yang sudah masuk, ya. Paham ya? Jadi ulang lagi, sama dengan angka besar ini dikurangin angka yang kecil ini, enter. Paham ya? Langkah ketiga sudah kita lakukan. Langkah keempat adalah menyimpan tabel tersebut di dalam dokumen. Caranya apa? File, lalu save as. Save sudah tahu kan? Menyimpan dengan tidak menggunakan judul. Save as menyimpan dengan mengganti nama judul atau membuat judul baru. Save as kita buat karena kita belum memberikan judul, ya. Kita gunakan judul ujian TIK kelas 5. Kita taruh di dokumen, ya. Kita save. Oke, sudah selesai. Berarti tahap penyimpanan sudah selesai. Kita ulangi lagi. Tahap pertama adalah membuka aplikasi. Tahap kedua adalah membuat tabel. Tahap ketiga adalah mengisi tabel dan rumusnya. Kata keempat adalah menyimpan. Tahap kelima adalah close. Close di sini ya. Nah, close itu di sini. Oke, kita X close. Sudah 5 poin kita harus lakukan dalam melakukan tabel perhitungan sederhana. Baik. Hanya itu saya berikan, nanti dipelajari, dilatih lagi saat ujian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.